نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali Dars Ushulul Fiqh, pelajaran usul fiqh. Semoga dengan mempelajari usul fikih ini setidaknya kita memiliki gambaran bagaimana para ulama menyimpulkan satu hukum, ya, atau memilih satu hukum gitu. Sehingga kita kadang dengan memahami kaidah-kaidah itu kita eh, apa ya lebih memuaskan, ya, para jamaah, ya, memuaskan umat itu dengan jawaban-jawaban kita. Jadi ketika pas kita menjawab sesuatu berdasarkan kaidahnya begini, ya, maka mereka nanti akan, oh begitu kaidahnya. Ya, akhirnya mereka kuat juga. eh jadi kuatnya kita me- memberi argumen, ya. Jadi ilmu usul fikih ini memang ilmu argumen, gitu ya. Kok boleh dibahasakan itu apa? Ilmu argumen, ya. Ya, jadi kalau kita ini belajar usul fikih, argumennya kuat insya Allah. Apalagi ditambah dengan kaidah-kaidah fikih, al-qawaid al-fiqhiyah. Nah, cuman memang eh kalau usul fikih itu agak sedikit susah, ya, daripada kaidah-kaidah fikih, karena usul fikih itu lebih ijmal, ya, lebih global. Jadi masalah itu masalah-masalah yang namanya juga usul, ya, inti, ya, masalah-masalah yang inti, yang masalah-masalah inti itu mencakup nanti banyak tafriat, ya, banyak-banyak cabang-cabang, dan banyak bisa digunakan untuk banyak hal, digunakan untuk banyak kasus, gitu ya. Bahkan lintas mazhab gitu. Bahkan 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 lintas mazhab, ya. Bahkan lintas lintas mazhab. Oke, barakallahu. Eh jadi kita ini ya belajar berargumen, ya. Belajar apa berargumen, ya. Meskipun eh namanya usul fikih itu karena argumen, ya. Habis belajar ilmu usul fikih biasanya ilmu apa? Ilmu mantik, ya. Ilmu logika. Ilmu logika untuk berdebat. Jadi nanti para ulama kadang bahasakannya dengan adabul bahats wal munadharah. Adabul bahats wal munadharah. Ya. Metodologi bahas, membahas, ya, mengkaji, wal munadharah, dan debat. Itu nama lain dari ilmu mantik. Nah, sebenarnya di usul fikih sendiri itu sudah ada ilmu mantiknya, tapi baru ya parsial gitu ya. Baru parsial-parsial. Maksudnya parsial itu sepotong-sepotong, nggak sampai yang dalam gitu. Karena ilmu usul fikih itu ya mencakup, saya sudah pernah sedikit, ya, pernah sedikit menyinggung bahwa namanya ilmu usul fikih itu ya gabungan dari banyak ilmu, ya, ilmu mantik, ya, kemudian ilmu bahasa, kemudian ilmu hadis, ya, dan seterusnya. Itu gabungan. Nanti kita akan bicara masalah mutawatir juga. Bicara masalah apa? Mutawatir. Ya, misalkan kaidah fikih nggak bakal bahas mutawatir kan gitu. Ya, gitu. Nggak bahas masalah hakikat sama majaz, ya, gitu. Dan seterusnya. Kaidah-kaidah fikih karena kaidah-kaidah fikih itu
nanti ada yang kubro, ada yang sugro gitu ya. Ada yang mencakup banyak hal, ada yang cuman dalam satu hal saja gitu. Ada dalam satu satu hal saja. Dalam satu hal itu yang nggak bisa untuk kaidah di tempat lain nggak bisa gitu. Kaidah-kaidah di apa namanya kaidah-kaidah yang sifatnya apa namanya eh khusus gitu ya. Nah, wal aslu fil abda'i wal luhumi misalkan muharramun. Jadi dan hukum asal dari abda' abda itu apa ya? eh apa nih kapan-kapan nih kita bahas abda itu apa? Semoga ada. Oke. Soalnya agak sedikit berat. Eh, oke, wal luhum misalkan daging gitu. Al aslu fil luhumi apa muharram. Jadi daging itu ya kalau kita nggak tahu ini halal apa haram nih, nggak tahu ini daging apa nggak tahu misalkan gitu. Ya udah berarti ya jangan gitu, jangan dimakan gitu. Jadi kan misalkan gitu, itu kaidah fikih kan. Cuma dalam masalah daging doang gitu. Bisa nggak apa kita terapkan dasar hukum daging itu pada dasar hukum di yang lain? Enggak, ya daging doang gitu kan. Daging daging aja gitu. Nggak bisa untuk wal aslu firrozi muharamun enggak gitu kan. Seperti itu barakallahu fikum. Oke, barakallahu fikum. Kemudian sekarang kita masuk ke materi ya. Oke, sedikit saya ini dulu. Nah, pembahasan berikutnya ini wal fiqhu. Iya, wal fiqhu akhassu minal ilmi. Kebaca enggak? Iya, kalau enggak kebaca, oh jangan-jangan cuma saya yang bisa baca. Wal fiqhu akhassu minal ilm. Nah, fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Jadi apabila ada kata-kata fiqh, ada kata-kata ilm, maka fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Karena kalau fikih itu, kenapa kok fikih itu lebih khusus daripada ilmu? Karena ilmu itu luas. Ya. Ilmu itu luas. Ilmu itu ada yang perlu dipikirkan, perlu juga nggak usah dipikirkan. Gitu. Maksudnya tanpa kita mikirkan pun, itu sudah menjadi ilmu bagi kita. Sudah menjadi ilmu bagi kita. Misalkan, ya, rambut orang Indonesia itu hitam, misalkan gitu. Perlu nggak kita mikir, gitu? Nggak perlu mikir kan? Nggak perlu kita mikir bahwa kenapa hitam gitu. Ya udah dari sononya hitam kan gitu. Itu ilmu kan gitu. Itu ilmu. Itu termasuk bagian dari ilmu. Berbeda dengan fikih. Berbeda dengan fikih. Fikih itu apa pemahaman sesuatu ilmu tapi ilmu yang dihasilkan dari pemahaman. Dari proses memahami dulu. Dari proses memahami dulu. Nah, kenapa kok bisa eh, hukumnya haram? Misalkan gitu. Pasti dipahami dulu, ya. Kenapa gitu ya? Kenapa? Gitu. Meskipun nanti kadang hukum itu ada yang em, eh, nanti kalau dalam ini ya kita cuplikan di sini mungkin. Jadi hukum itu ada yang tauqifi, maaf. Hukum itu ada yang mu'allalah, ya. Mu'allalah itu ada ilahnya, ya. Mu'allalah itu ada illatnya atau ubudiyah aja. Jadi nanti hukum itu terbagi jadi mu'allalah sama ubudiyah. Mu'allalah itu bisa dicari ilahnya apa, sebabnya apa, sebab munculnya hukum itu apa.
gitu. Contoh gini, eh kenapa khamar itu haram? Kenapa narkoba itu haram? Kenapa? Gitu kan? Jelas ada ilahnya. Ilahnya apa? Ilahnya adalah karena memabukkan. Itu namanya ilah, mu'allalah, hukum yang mu'allalah, hukum yang ada ilahnya. Kenapa apa namanya? Kenapa ya orang Indonesia, perempuan Indonesia harus pakai jilbab? Ilahnya apa? Karena harus menutup aurat. Karena harus menutup aurat. Jadi asalkan menutup aurat, mau pakai jilbab, mau pakai mukena, ya, mau pakai apa, berarti itu udah ikut ilah. Jadi mu'alalah karena harus menutup aurat. Oke. Tapi misalkan gini, masul khufain. Kalian tahu masul khufain? Jadi masul khufain ini apa? Mengusap khuf, mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki. Kalau seseorang itu wudhu, ya kan? Selesai wudhu semuanya, habis selesai wudhu, pakai kaos kaki. Oke. Terus nanti ketika pas mau sholat, dan udah batal sholat apa? Wudhunya, barakallahu. Ya di- oke, baik barakallahu. Misalkan masul khufain tadi ya. Kan kita kata pas masul khufain yang diusap apa? Bawahnya apa? Atasnya. Yang diusap apa? Bawahnya apa atasnya? Jawabannya apa? Atasnya yang diusap ya kan gitu. Kata Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib bahwa andai kata agama itu pakai akal, tentunya yang diusap itu seharusnya bawahnya bukan atasnya, bukan atasnya khuf gitu. Bukan atasnya khuf gitu. Ya, saya tidak tahu apakah udah sampai pelajaran apa masul khufain, tapi begitu ya. Misalnya nih, kamu ke hmm, kamu ke bandara misalkan gitu. Tadi wudhu, habis wudhu di rumah wudhu bersuci pakai pakai baju pakai kaos kaki. Tibalah waktu eh di bandara kamu nggak pengen lepas kaos kaki tapi udah batal harus wudhu. Maka ya udah wudhu aja. Kaos kaki nggak usah dilepas, nggak usah dicuci seperti biasa. Cukup diusap aja atasnya, ya. Diusap aja atasnya. Gitu. Diusap ya, bukan dibasahin, diusap. Namanya diusap itu ya sama kayak ngusap kepala itu, gitu. Jadi air, kemudian kamu kipatkan, habis begitu kamu usapkan. Udah gitu aja. Atau kalau pakai sepatu ya udah di. Nah itu, kalau andai kata agama itu pakai akal, pasti kan yang diusap apa yang bawah kan, bukan atas. Tapi di atas gitu. Nah ini ubudiyah ini, ya, ubu, ubudiyah. Jadi pokoknya sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, ya pokoknya masuk akal nggak masuk akal ya udah kerjain aja gitu, gitu. Mau masuk akal nggak masuk akal ya udah kerjain aja. Gitu. Misalkan kalau dalam madzhab Hambali, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan aftarul hajimu wal mahjum. Orang yang membekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya. Nah, itu apa? Ubudiyah gitu ya. Masa apa namanya yang membekam batal sih gitu. Emang kenapa kok bisa batal gitu ya? Nah, itu kalau dalam madzhab Hambali ya ubudiyah udah pokoknya apa nih ikutin aja gitu. Kan itu ubudiyah gitu. Tapi kalau dalam madzhab yang lain, Hanafi, Maliki, Syafi'i, itu mu'allalah. Itu mu'allalah. Ada sebabnya gitu. Sebabnya apa? Kalau eh, dulu kan namanya bekam itu pakai tanduk ya.
Ya, jadi tanduk tuh misalkan tanduk apa sapi gitu dilubangin. Nah, terus habis itu ketika nanti darahnya itu disedot gitu. Nah, kalau disedot nanti kan apa namanya masuk kalau masuk ke tenggorokan berarti kan batal gitu. Nah, itu ilahnya di situ. Kalau menurut jumhur Hanafi, Maliki, Syafi'i. Tapi kalau dalam madhab ini dalam madhab Hambali, pokoknya kalau bekam mau pakai apapun ya, mau pakai apa namanya alat-alat bekam itu meskipun tidak pakai tanduk, ya tetap aja karena itu ubudiyah, gitulah. Ya, jadi meskipun ada kayak gitu ya, meskipun ada hukum yang seperti itu, nah, tapi tetap aja itu bagian dari fiqh, ya, bagian dari apa? Dari fikih. Ya. Oke, jadi fikih itu lebih khusus daripada apa? Daripada ilmu. Ya, kenapa? Karena fikih itu ilmu berdasarkan pemahaman. Kalau ilmu itu ya nggak harus sampai memahami, nggak sampai mikirin gitu. Pokoknya tahu itu apa namanya? Kita dikasih tahu ini merah, ini hijau, ini kuning, ini biru gitu ya. Ini apa gitu ya, abu-abu dan seterusnya. Itu kan kita nggak perlu banyak mikir kan. Nanti tinggal lihat, oh itu merah kayak gini merah, ini hijau kayak gini kan gitu. Tapi itu ilmu juga gitu ya. Itu ilmu juga. Apakah itu fikih? Itu bukan fikih. Itu bukan apa? Bukan fikih. Oke. Jadi fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Kemudian wal ilmu ya, wal ilmu adapun ilmu itu ma'rifatul ma'lumi mengetahui sesuatu ya. Pengetahuan terhadap sesuatu yang maklum alama huwa bihi fil waqi' ya. Sesuai dengan kenyataannya. Nah, jadi namanya ilmu itu pengetahuan kita sesuai dengan kenyataan. Nah, itu namanya ilmu. Ya, pengetahuan sesuai dengan apa? Kenyataan. Itulah ilmu. Maka itu kalau sesuatu itu ya tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu bukan ilmu. Gitu ya. Misalkan ada orang yang rabun atau orang yang buta mata, bukan buta mata, orang yang buta warna itu ya. Orang yang buta buta warna. Ketika pas kita yang sehat mata kita, alhamdulillah kita ditanya apakah ini merah? Merah. Apakah ini kuning? Kuning. Ya. Atau ditanya ini warna apa? Hijau. Itu ya. Ini warna apa? Biru. Kita bisa jawab. Terus orang yang buta warna tadi nggak bisa jawab. Ini warna apa? Hijau, padahal merah, gitu ya? Ya bukan bukan kejauhan ya. Ini apa? Hijau, padahal ya biru gitu ya. Misalkan gitu. Nah ini berarti orang yang apa namanya mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya, berarti itu bukan ilmu. Itu bukan apa? Bukan ilmu. Ya, bukan ilmu. Maka itu ilmu itu adalah seseorang itu mengetahui sesuatu apapun itu, dan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan wakilnya, ya, sesuai dengan kenyataannya. Maka itu misalkan, apa namanya? Kenapa kok hadis palsu, ya, yang biasa disebut dengan hadis maudhu, ya. Kenapa hadis maudhu itu tidak bisa diamalkan? Ya. Hadis palsu itu kenapa tidak bisa diamalkan? Ya karena hadis palsu itu bukan ilmu, ya. Hadis palsu itu bukan apa? Ilmu. Seseorang menganggap itu sebagai hadis. Padahal wakilnya nggak begitu, ya kenyataannya nggak begitu. Itu bukan ucapan Rasulullah SAW. Itu ucapan ya si pembuatnya gitu ya, si si pembuatnya yang memalsukan itu. Kemudian mengklaim bahwa itu sebagai ucapannya Rasulullah SAW. Misalkan gitu. Jadi hadis maudhu ya nggak bisa diamalkan gitu. Tidak bisa menjadi satu landasan syariat gitu. Maka karena kok ilmu kan bisa diamalkan.
gitu. Kok ilmu kan bisa diamalkan. Tapi kalau hadis maudhu tidak dianggap sebagai ilmu karena tadi tidak sesuai dengan kenyataan. Abi pengen Ya. makan buah. Sebentar. Baik, barakallahu. Jadi seperti itu. Apa namanya? Kenapa ahwat barakallahu? Jadi pokoknya sesuatu yang palsu-palsu gitu ya. Sesuatu yang palsu-palsu yang tidak sesuai dengan kenyataan, ya maka itu bukan menjadi satu satu ilmu. Ya. Sehingga ya tidak bisa diamalkan gitu. Oke. Barakallahu kita lanjutkan. Oke. Kelihatan nggak ya? Wal jahlu ya. Adapun kebodohan. Masih kebodohan itu nggak tahu gitu ya. Nggak tahu. Apa itu nggak tahu? Tasawwurus syai' tergambarnya sesuatu, dia menggambarkan sesuatu gitu. Ala khilafi ma huwa bihi fil waqi', ya. Tapi tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Jadi orang punya gambaran, tapi gambarannya itu ya, gambarannya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu ya. Itu namanya al-jahlu. Itu namanya apa? Al-jahlu. Itu kebodohan atau tidak punya ilmu, ya. Nah, jadi kan al-jahlu didul ilm gitu. Jadi kalau kebodohan itu adalah lawan dari ilmu. Maksudnya apa? Ya kok bodoh itu berarti nggak tahu gitu aja. Jadi seseorang itu ketika pas menggambarkan sesuatu tapi gambarannya tidak sesuai dengan kenyataan, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang berilmu. Ya, misalkan gini, misalkan kamu dengar seseorang ngomong gitu, ngomong, ngomongnya gini, kamu tahu nggak RTUM itu apa? RTUM itu loh, lokasinya itu ada di Tangerang, gitu. Kira-kira kita ketawa nggak? Ketika pas ada yang ngomong RTUM itu di Tangerang gitu. Kan tidak sesuai dengan kenyataan kan? Tidak sesuai dengan kenyataan. Berarti kita pasti ketawa kan? Wah, anggap aja wah, orang bodoh ngomong gitu ya. Nggak tahu sama sekali tentang RTUM, ngomong tentang RTUM gitu. Ya, jadi tahu nggak RTUM itu lembaga untuk menampung orang tua loh. Jadi yang jompo-jompo itu ditampung di RTUM gitu. Mereka disuruh tahfidz Al-Qur'an. Dipaksa lagi sampai 30 juz. Gitu misalkan. Ya itu namanya apa? Al-jahl, al-jahlu ya. Karena apa? Tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi gambaran terhadap sesuatu tapi ya tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu adalah kebodohan atau dianggap sebagai ya non ilmu ya, bukan ilmu. Ya, jadi seperti itu. Maka dalam masalah fikih pun apabila seseorang itu menggambarkan sesuatu dan gambarannya tidak sesuai dengan semestinya, ya, maka itu disebut kebodohan, itu al-jahlu. Disebut apa? Al-jahlu. Contoh, eh ada orang yang mengatakan, ya, kita ini harus kunut loh, kunut subuh loh, karena itu perintah Quran. Gitu katanya. Oke, apa? Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, katanya. Dan berdirilah kamu karena Allah qanitin dengan berkunut. Subhanallah bihamdi. Kan nggak ada tafsirnya. Apa namanya? Qanitin di situ maksudnya kunut subuh itu nggak ada. Terus tiba-tiba apa ditafsirkan apa? Itu kunut subuh. Ya, kan kita harus menjaga sholat, ya kan gitu. Ya, dan sholat wusta, sholat tengah. Sholat tengah itu nanti ada dua penafsiran ya. Sholat asar atau sholat subuh. Ya, tapi yang rajih dari tafsir
adalah itu sholat asar ya, karena ada hadisnya. Apa? Wa qumu lillahi qanitin ya. Berdirilah sholat karena Allah dengan berkunut subuh gitu. Subhanallah bihamdi. Jadi ini namanya jahal. Ini jahal ya. Jadi menggambarkan fikih tapi tidak sesuai semestinya. Misalkan kalau pengen menguatkan pendapat fikih, ya, apa namanya? Kalau memang kunut itu nggak ada di Quran ya nggak usah dipaksain gitu. Ngomong aja dalam hadis ada gitu. Misalkan gitu, ngomong apa adanya aja. Dalam hadis itu ada, jangan otak adik matuk gitu. Otak adik matuk, tahu otak adik matuk nggak? Jadi otak adik matuk apa ya bahasa Indonesia ya? Gitu. Jadi otak atik gitu. Oh cocok. Nah, udah Qanitin dianggap qanut subuh. Kan ini nggak benar ini. Ini jahal, ini kebodohan. Ini kebodohan, tidak sesuai semestinya. Ya qanitin di situ itu dengan penuh ketaatan ya, dengan penuh kekhusyuan. Itu tafsirnya. Ya, barakallahu fikum. Jadi sekalian aja nanti eh tafsirin yang surat apa itu? Surat Tahrim. Asyarabuhu ayyubdilahu khairam minkunna. Eh, gimana ayatnya? Asyarabu intalaqakunna an yubdila azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibati wa abkara. Ya kan? Kan itu ada kan ada qanitatnya kan? Qanitat. Apakah bisa apa namanya ditafsirkan dengan oh berarti ya perempuan-perempuan yang baik itu yang muslimah, yang mukminah, qanitat, qanitat yang suka qunut subuh gitu. Bisa enggak? Karena enggak gitu ya. Enggak bisa gitu. Jadi enggak tidak serta-merta ada kata qanitin ya. Qanitat berarti berkunut subuh, enggak mungkin lah gitu. Jadi enggak mungkin ditafsirkan ke situ. Mau dicari dimanapun ya nggak bisa dicarikan di apa ditafsirkan begitu. Kecuali kok ya bukan tafsir Tobari, bukan tafsir Sa'di, bukan tafsir Qurtubi, tafsir nafsi ya itu mungkin gitu ya. Tafsir sendiri-sendiri gitu. Ya, baik barakallahu fikum. Eh, jadi gambaran terhadap sesuatu tapi tidak sesuai dengan sesuai dengan realita ya. Sesuai dengan kenyataan. Itu namanya jahal. Kalau kita kaitkan dengan fikih seperti itu tadi ya. Oke. Wal ilmu daruriyu. Oh, atau gini, saya kasih contoh sedikit. Ada seorang ustadz ya, atau seorang yang diustadkan mengatakan bahwa nabi nabi itu ke bahasa kita apa? Tape. Tape itu haram katanya. Loh kok tape haram? Gitu ya. Pada zaman Rasulullah nabi itu halal kok. Tiba-tiba dia bilang apa? Bilang haram gitu. Ya, padahal jadi namanya fermentasi ya. Itu dari benda biasa ya akhirnya menjadi nabi. Jika lebih lama lagi menjadi khamar, lebih lama lagi menjadi khol. Ya. Khol itu apa? Cuka. Ya. Yang diharamkan itu ketika jadi khamar, gitu. Ketika jadi cuka atau pas jadi apa? Jadi nabit, ya di apa tape itu nggak sampai haram, gitu. Tapi tiba-tiba apa? Oh kan ada apa namanya kandungan alkoholnya, gitu. Oke, ada kandungan alkoholnya, tapi apakah kandungannya itu kandungan besar atau kandungan kecil? Ya, ketika pas kita makan tape itu, kita makan tape atau makan homer? Kira-kira. Makan tape kan gitu. Nah, ini harus harus dipahami. Jadi ada yang bilang tape itu haram gitu. Subhanallah gitu. Ini fatwa baru gitu. Ini jahil ya. Tasawwur syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Tidak sesuai dengan kenyataan. Oke. Wal ilmu daruri yuk. Adapun ilmu daruri. Ilmu daruri itu apa? Ilmu yang pasti ya. Pasti nggak usah dipikirin itu udah pasti tahu gitu. Malaya kau an-nadarin wastidlal. Itu ilmu yang tidak perlu ya pengamatan terlebih dahulu ataupun mencari bukti. Jadi gitu. Ilmu yang nggak butuh
apa namanya, nggak butuh nador dulu, nggak perlu diperhatikan dulu, ya, diamatin dulu, dan nggak butuh dicari-cari istidlal, dicari-cari buktinya. Kalau ilmil waqi' ya, seperti ilmu ya yang terjadi gara-gara apa? Bi'ihdal hawasil khams. Jadi ilmu tentang apa yang dihasilkan dari ya, ilmu yang dihasilkan dari panca indera. Ya, panca indera yang 5 itu. Hiya yaitu hasatus sam'i yang bisa didengar, wal basari ya, yang dilihat, wasyammi atau yang dicium, wal dzauqi yang bisa dirasa, wal lamsi atau yang bisa di apa namanya dipegang ya. Awi bitawaturi ya, atau dengan mutawatir, udah disepakati gitu, udah disepakati. Itu namanya ilmu daruri. Misalnya ilmu daruri itu gini, apa namanya, api itu panas. Perlu nggak kita cari cari bukti bahwa api itu panas? Nggak perlu, ya kan gitu. Nggak perlu cari bukti, nggak perlu. Ya tinggal dipegang aja, kalau nggak mau kan tinggal pegang aja. Ya. Bahkan secara fitrah pun orang itu akan tahu ya, bahwa api itu panas. Begitu. Namanya air itu ya benda cair gitu ya. Ya, namanya air itu ya benda benda cair gitu. Kalau namanya jatuh itu ya ke bawah. Nah, itu namanya ilmu daruri gitu. Kok ada ilmu apa? Jatuh kok nggak ke bawah kan gitu. Itu udah jelas. Itu namanya ilmu daruri, ilmu yang pasti. Jadi dengan ya melihat pun kita tahu ya. Namanya benda itu kok nggak digeser ya, ya nggak bakal geser gitu. Namanya benda itu kok nggak digeser ya, nggak bakal geser. Nggak mungkin geser sendiri gitu. Kecuali kok makhluk hidup, kok benda mati ya nggak mungkin. Apa nih kok nggak digeser oleh sesuatu, pasti nggak akan mungkin jalan sendiri gitu. Ya diam aja di situ. Nah, itu namanya ilmu daruri ya. Ustaz nggak ada yang geser Ustaz, tapi gara-gara ada gempa. Ya udah berarti gempa itu yang geser kan gitu. Ya berarti di gempa itu yang menggeser gitu. Ya. Manusia itu butuh bernafas. Ya udah tahu gitu, nggak usah diamati, nggak perlu di apa ya, nafas gitu. Saking butuhnya nafas sampai orang butuh oksigen tambahan gitu, butuh selang dan seterusnya kan gitu. Kalau apa namanya eh, paru-parunya sakit atau apa gitu ya. Manusia itu butuh makan. Ya namanya itu udah nggak perlu apa? Nggak perlu di ini ya, nggak perlu dijelaskan gitu. Makanya kadang itu saya itu agak sedikit mengkritik ya, atau bukan mengkritik sih ya, mungkin memberikan masukan gitu kepada para dai, kepada para ustadz gitu. Kalau khutbah Jumat itu kan pada bikin ngantuk gitu ya. Kenapa? Karena kadang bicaranya itu masalah-masalah yang sudah dipahami orang gitu loh. Palestina, saudara kita harus saling bantu ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak peduli dengan kondisi mereka. Ya udah tahu gitu. Tapi coba dengan bahasa-bahasa yang lebih membuat orang itu berpikir gitu. Misalkan kita ngomong, namanya orang lapar itu tidak tidak mungkin hanya kita doakan, harus kita kasih makan. Misalkan gitu. Kita punya anak dan anak kita itu lapar, nggak mungkin kita bilang, nak, ya abi doain ya, nggak mungkin kan? Ya kita harus kasih makan gitu. Sama Palestina juga gitu, kita harus kasih makan, kita harus bantu, bukan hanya sebatas ya kita doakan gitu. Karena sering bilang minimal doakan gitu. Ya kita kan misalkan gitu, ya betul juga ya gitu. Orang mikir gitu loh. Jadi kalau sesuatu yang sifatnya ilmu daruri itu, ya namanya orang butuh bantuan ya butuh apa? Namanya orang susah ya butuh dibantu gitu. Itu ilmu daruri gitu. Makanya pada ngantuk gitu. Atau misalnya bicara masalah apa itu sedekah apa. Ada tuh usaha-usaha tertentu yang kalau udah ngisi gitu, aduh gitu ya. Kita akhirnya apa? Nggak ini, nggak ya kurang inilah. Dan seterusnya. Barakallahu. Itu seperti itu. Ya kan kita perlu kasih ini ya, kasih masukan gitu. Iya, barakallahu fikum.
Jadi kalian juga begitu, nanti suatu saat ketika pas tampil atau apa ya, jangan menyampaikan sesuatu yang ilmu daruri gitu. Ilmu daruri disampaikan, orang nggak usah perlu gitu, nggak perlu apa namanya, nggak perlu mikir gitu kan, ilmu daruri. Ya, khair insyaallah, barakallahu fikum. Iya, jadi seperti itu ya. Wal ilmul muktasab, ilmu yang muktasab. Muktasab itu artinya yang diusahakan. Ilmu yang diusahakan apa itu? Ma yaqa'u, yaitu apa ilmu apa aja yang terjadi an-nadharin, karena butuh pengamatan. Karena butuh apa? Pengamatan. Wastidlalin, ya, butuh apa? Butuh bukti. Ya, butuh dalil, butuh bukti. Gitu, barakallahu fikum. Nanti ilmu muktasab. Nah, ilmu muktasab ini ya ilmu apa namanya? Ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu fikih kayak gini ya. Ilmu apa namanya? Tajwid, ya. Semua ilmu lah banyak. Ya, namanya ilmu itu rata-rata muktasab, ya. Jadi harus diamati terlebih dahulu, ya. Habis begitu perlu cari perlu cari apa namanya? Bukti. Hmm. Ya, barakallahu fikum. Jadi contoh ilmu tajwid gitu ya. Jadi ilmu tajwid itu kenapa kok misalkan za, menyebut za gitu ya. Menyebut za itu kenapa harus ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari atas misalkan gitu. Kenapa begitu? Nah, itu karena diamati kan oleh para ulama ahli tajwid, diamati gitu. Oh, orang Arab ngomong za itu gimana sih gitu. Oh, za itu ngomong apa? Ternyata ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari atas. Oh, ternyata begitu. Akhirnya jadilah ilmu tajwid gitu. Jadilah ilmu tajwid. Gara-gara apa? Gara-gara pengamatan gitu. Jadi sampai dulu kan ilmu tajwid itu kan bagian dari ilmu bahasa ya. Bagian dari ilmu ilmu bahasa. Kok kita pelajari bagaimana sejarahnya ilmu tajwid itu bagian dari ilmu ilmu bahasa. Maka itu apa namanya, karya-karya tentang ilmu tajwid itu ya dulu bagian akhir dari ilmu-ilmu, eee, apa, tajwid itu ya. Ilmu, ilmun nutqi bil huruf ya, ilmu mengucapkan huruf ya, ilmu mengucapkan huruf-huruf. Ya, itu bagian dari ilmu bahasa. Makanya dulu yang paling di antara ulama yang paling berjasa dalam masalah ini adalah Imam Khalil Al-Farahidi. Al-Imam Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Sampai, para ulama itu ngomong, "Kanal Khalilu dzaqal huruf, kanal Khalilu dzaqal huruf." Dulu, eee, Khalil, maksudnya Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, itu dzaqal huruf, bisa mencicipi huruf, bisa mencicipi huruf. Mencicipi huruf maksudnya tahu cita rasa huruf itu tahu, oh dza itu berarti, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari atas, gitu tuh tahu, gitu ya. Gitu. Misalkan, ta ya, to, ta, da, gitu. Oh berarti itu ujung lidah bertemu dengan, tempat tumbuhnya gigi sari atas, tempat tumbuhnya gigi sari atas. Manabitis tsanayal ulya. Itu kayak gitu, itu berarti kan nador itu. Ilmu muktasab namanya, ilmu muktasab, ilmu yang butuh nador, pengamatan ya, butuh pengamatan itu, dan apa namanya, istidlal, dan butuh apa, bukti. Ya, baik, barakallahu fikum. Itu ilmu muktasab. Ya, jadi ada ilmu daruri, ada ilmu muktasab. Oke. Wan nadaru, ya, adapun mengamati, apa itu mengamati? Wal fikru fi halil manduri fi. Memikirkan kondisi yang diamati, yang dilihat. Ya.
Jadi kata nadhara yanduru itu apa sih artinya? Jadi nadhara yanduru itu artinya melihat, ya, melihat sambil memikirkan, ya. Melihat sambil memikirkan eee, apa yang dilihat itu. Maka bahasa yang tepat adalah mengamati, ya, begitu. Maka itu kalau, apa namanya, melihat dengan memikirkan itu pakainya nadhara yanduru. Kok nggak perlu sampai memikirkan ya, hanya lihat mata saja ya, ro'a yara gitu ya. Gitu, Bro Fikum. Jadi kalau kamu, nyari teman misalkan, kamu jangan bilang hal nadorti, jangan. Tapi, apa namanya, hal ra'aiti misalkan. Misalkan, hal ra'aiti Hanifah, apakah kamu lihat Hanifah? Gitu. Jadi jangan bilang hal nadorti ila Hanifah, misalkan. Tapi kalau misalkan ke kondisinya gitu, misalkan hal nadorti ila Hanifah, apakah kamu sudah lihat kondisinya Hanifah? Nah itu mungkin nadoro yang dulu. Tapi kalau cuma lihat doang, nyari, itu bahasa yang tepat bukan hal nadorti tapi hal ro'aiti, misalkan gitu. Misalkan gitu. Baik, Barafiq. Oke. Wal istidlal, adapun istidlal, ya, tolabud dalil, yaitu mencari dalil, mencari bukti, ya, mencari argumen, gitu. Mencari satu, dasar alasan. Ya, wad dalilu, ya, adapun dalil huwal mursyidu ilal matlub, ya. Sesuatu yang menunjukkan kepada apa yang dicari, gitu. Sesuatu yang menunjukkan kepada apa yang dicari. Maksudnya apa? Itu bukti, ya. Bukti. Itu bukti. Oke. Maka, apa bukti kamu? Misalkan orang Arab biasa ngomong gitu, "Ma daliluka?" Gitu. Misalkan, misalkan fulan syaribal khamr, fulan syaribal khamr. Fulan minum khamr tuh, gitu. Terus akhirnya ya bisa kita tanya, "Ma daliluka?" Gitu. "Apa buktinya?" Gitu. Ya, gitu. Jadi kalau ada bukti itu berarti apa? Bukti itu bisa menunjukkan apa yang kita cari. Ya, sesuatu yang menjadi petunjuk terhadap apa yang dicari. Oke, wadh-dhon, adapun dhon, prasangka, ya, tajwiju amrain, ya, ahaduhuma adhar minal akhar, ya. Jadi perkiraan, ya, perkiraan antara ya atau tidak, tapi lebih cenderung benar, gitu. Lebih cenderung benar. Jadi dhon itu perkiraan yang lebih cenderung, ya, apa namanya, bukan cenderung benar ya, maksudnya misalkan gini, ini iya apa enggak ya, gitu. Kok dzon itu lebih ke iya atau lebih ke tidak, gitu. Lebih ke iya atau lebih ke iya atau tidak, gitu. Jadi nanti 75% lah, jadi nama dzon itu 75% gitu kira-kira. Tapi 75% ke iya atau 75% ke tidak, gitu. Jadi kok dzon itu mungkin bahasa tepatnya adalah perkiraan, gitu. Jadi perkiraan dzon itu apa? Perkiraan, gitu. Misalkan biasa orang Arab ngomong gini, ada yang masuk ke ruangan kita terus nggak salam sama sekali. Dia biasa bilang gini, hal donan tak annaka hal donan tak annana judran, gitu. Apakah kamu kira kami itu tembok, nggak kamu salamin, gitu kan? Jadi kata dona di sini, ya, kata dona di sini kan ada, apa namanya, kemungkinan gitu. Ya, mengira, tapi mengiranya itu lebih cenderung iya atau tidak. Apakah kamu mengira bahwa kami adalah tembok sehingga kamu nggak salami, gitu. Tapi kata don di sini kan lebih ke tidak kan? Ya tidaklah, kalian bukan tembok kan begitu. Jadi begitu. Jadi kalau
kata dhon gitu, perkiraan, jadi perkiraan itu 75%. 75% lebih cenderung iya atau tidaknya. Itu dhon, gitu. Itu dhon. Nah, seringkali fikih itu dhon, gitu. Itu dhon, tidak bisa dipastikan gitu. Ini pasti hukumnya begini, enggak, ya. Maka itu lebih cenderung ke dhon, gitu. Maka itu kalau guru kita ya, Syekhuna Dr. Ahmad Zainal Najah, beliau pernah bilang bahwa ilmu fikih itu ilmu kiro-kiro katanya. Jadi ilmu fikih itu ilmu kiro-kiro, ilmu kira-kira gitu. Jadi apa namanya diperkirakan kuat itu seperti apa gitu. Jadi ilmu kiro-kiro katanya kalau kata Dr. Ahmad Zainal Najah. Ya iya gitu. Sekarang begini, contoh, kok bisa sih don gitu? Ya udah, kira-kira sholat subuh itu yang pasti benar itu yang kunut subuh atau yang tidak kunut subuh? Ya kan? Yang pasti benar sesuai dengan Rasulullah SAW itu yang kunut subuh atau tidak kunut subuh? Atau yang kunut subuhnya itu yang sebelum ruku atau setelah ruku? Kan kalau dalam madzhab Maliki kan sebelum ruku. Kalau dalam madzhab Syafi'i kan setelah ruku kunut subuhnya. Itu kan ini namanya don. Madzhab Hanafi, madzhab Hambali tidak kunut. Madzhab Maliki kunutnya sebelum ruku, madzhab Syafi'i kunutnya setelah ruku. Gitu, ya kan? Tapi kemudian masing-masing apa donnya lebih cenderung ke 75% iya atau tidak, kan gitu. Mereka tidak memastikan gitu. Mereka tidak apa? Memastikan. Pasti begini, pasti begitu. Iya, barakallahu. Itu don. Oke, wasyak, adapun syak, apa itu syak? Tajawiju amrain. Tajawiju amrain. Tajawiju amrain. La mizyata li ahadihima al akhar. Jadi kok syak itu 50%. Ya, syak itu ragu-ragu, perkiraan tapi ragu-ragu, tapi 50% 50-50. Ya antara benar atau enggak jelas. Ya, antara benar atau enggak itu enggak jelas. Antara pasti atau tidak pasti itu enggak jelas. Itu namanya syak. Itu namanya apa? Syak, gitu. Oke, barakallahu fikum. Nah, nanti ada juga yang disebut dengan raib, ya. Raib itu perkiraan tapi perkiraannya lebih cenderung tidak benar gitu ya. Enggak benar, enggak pasti gitu. Makanya Al-Qur'an itu Masya Allah ya, pakai bahasa ya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Ya jangankan syak, jangankan syak. Raib aja enggak gitu ya. Apalagi don, raib aja enggak gitu. Jadi apa namanya? Keraguan yang tidak pasti gitu. Karena kalau syak itu kan 50-50 gitu ya. Heeh. Barakallahu fikum. Naam. Jadi gitu. Misalkan ada seorang bertanya hal sodak tahu, apakah kamu membenarkan dia? Ya, hal sodak tahu, apakah kamu percaya sama dia? Anak asyuk fi sidqihi gitu ya. Aku ragu-ragu. Anak asyukku fi sidqihi terhadap kejujurannya. Misalnya gitu. Nah, karena kadang benar, kadang orang itu jujur, kadang nggak jujur juga gitu ya. Sampai akhirnya, maka anak asyukku fi ya sidqihi. Bukan adunnu fi sidqihi gitu ya. Tapi asyukku fi sidqihi. Itu syak. Nah, nggak mungkin namanya fikih itu syak. Apalagi raib. Kalau fikih itu syak atau raib, maka berarti itu menjadi syubuhat. Ya. Tapi kalau don masih bisa dianggap fikih.
Kok don masih bisa dianggap fikih. Kalau udah dianggap fikih berarti itu dianggap sebagai satu ilmu. Tapi kalau udah syak atau raib itu tidak jadi fikih lagi, tapi menjadi syubuhat. Ya, ini hukumnya halal apa haram? Syubuhat. Ya kan gitu. Oh, ini boleh atau tidak? Syubuhat. Ya kan? Ya. Dan seterusnya. Boleh digunakan atau tidak? Syubuhat. Boleh dikonsumsi atau tidak? Syubuhat. Ya. Jadi seperti itu, syubuhat. Nah, jadi seperti itu. Harus hati-hati. Maka itu tinggal kita apa namanya? Bisa kita petakan ya antara raib, syak, don atau ilmu ya, apakah ilmu itu muktasab, apakah itu ilmu daruri dan seterusnya. Baik, barakallahu. Itu ya. Saya kira itu pelajaran kita pada pagi hari ini. Saya khawatir kebanyakan nanti nggak paham ya. Barakallahu. Tapi kita sudah ringkaskan dan sudah kita apa namanya? Iya. Maksudnya kalau usul fikih ini kebanyakan memang begitu, bikin agak sedikit mumet gitu ya. Iya, barakallahu. Oke, silakan teman-teman semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Mungkin tadi ada penjelasan saya yang belum bisa dipahami atau apa, ya, dipersilakan. Barakallahu. Jazakumullah khairan katsiran. Nah, atau pertanyaan-pertanyaan yang lain juga boleh dipersilakan. Barakallahu. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Apa Ustadz, untuk tadi tingkatan homer itu tadi fermentasi, homer kemudian apa cuka, begitu Ustadz? Betul. Nabi, Qamar, Khol. Nabi. Khol. Taib Ustadz, yang ingin Anda tanyakan, dikategorikan homer yang tidak boleh dikonsumsi itu kadarnya atau dampaknya Ustadz? Oh, oke. Baik, Syukron Ustadz. fair. Jadi kalau ya kita melihat ya dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu lebih kepada dampaknya. Nah, ini cukup seru. Pembahasan ini udah dibahas juga sama Syekhuna Dr. Ahmad Jan Najah di Halal Haram Makanan. Tapi masih apa namanya kadang karena ilat dari khamr Apa itu ada. Ustadz? Suaranya tadi terputus Ustadz. Boleh minta tolong diulang Ustadz? Baik, barakallah. Jadi khamr itu ya ada ilatnya. Nah, ada ilatnya apa? Iskar, ya, me apa namanya memabukkan. Pokoknya segala sesuatu itu memabukkan maka disebut dengan khamr. Karena Rasulullah sabdakan kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan maka itu adalah khamr. Wa kullu khamrin haram. Dan setiap khamr itu haram. Meskipun namanya itu ganja, meskipun namanya itu narkoba, meskipun namanya ekstasi, meskipun namanya apapun. Gitu. Oke. Kemudian apakah setiap yang beralkohol itu haram? Nah, kan gitu pertanyaannya. Apakah setiap yang beralkohol itu haram? Apakah yang setiap yang beralkohol itu berarti
apa namanya khamar, maka jawabannya tidak. Maka jawabannya apa? Jawabannya tidak. Jika sesuatu sudah sampai kadar, yang kadar itu adalah kadar apa namanya sedikit atau banyaknya apa namanya memabukkan, maka itu khamar. Gitu ya. Sekarang begini. Gimana ya cara memahamkannya? Kalau sudah sampai tingkat khamar, gitu ya, nabit, khamar, khol. Sampai tingkat khamar, gitu. Ketika sudah sampai tingkat khamar, itu mau sedikit sekalipun, meskipun nggak sampai memabukkan, ya tetap itu haram hukumnya. Tetap haram hukumnya. Misalnya, saya nggak minum 1 gelas kok, misalkan gitu. Itu saya nggak sampai mabuk juga, kok saya cuma 1 tetes aja, misalkan gitu. Tetap haram. Tetap apa? Tetap haram. Karena itu udah khamar. Mau sedikit, mau banyak, maka hukumnya haram. Maka itu kullu khamrin haramun qaliluhu au katsiruhu. Baik sedikit mau banyak, maka khamar itu haram. Oke. Adapun ya makanan yang di situ ada khamarnya, ada kandungan khamarnya, tapi kita bukan makan khamarnya, tapi makan barangnya itu, maka hukumnya halal. Hukumnya apa? Halal. Ada sisi khamarnya. Saya bilang ya, ada sisi khamarnya. Seperti tape tadi. Jadi tape itu ketika fermentasi kan belum sampai tingkat khamar, tapi ada sisi kandungan khamarnya kan? Maka hukumnya boleh. Oke, sekarang gini. Apa namanya? Coca-Cola. Kita bicara zatnya ya, kita nggak bicara ini bicara apa namanya? Boykot atau tidak boykot. Kita bicara zatnya. Zatnya itu halal apa haram? Zatnya. Padahal ada alkoholnya loh, gitu. Tapi alkoholnya berapa persen? 0,5% atau berapa gitu. Oke, tapi kenapa Coca-Cola dihalalkan sama MUI? Syarat zatnya. Sekali lagi syarat zatnya. Oke. Berarti makanan yang mengandung alkohol masih boleh. Nyatanya nabit boleh. Karena yang kita minum Coca-Colanya bukan khamernya. Tapi kalau sudah dipisahkan khamer sama Coca-Cola itu meskipun cuma 0,5%, tetap aja itu haram. Saya kasih contoh yang lain. Komiks, ya. Kalian tahu komiks? Apa namanya obat, ya, obat batuk? Itu ada sisi khamernya tuh. Nyatanya kalau diminum sampai 12 saset bisa mabuk. Tapi kenapa kok 1 saset hukumnya bisa halal? Yang kita minum itu bukan khamar, yang kita minum adalah obat. Maka itu nanti Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Al-Qawaid Fiqhiyah beliau mengatakan kalau khamar itu tercampur pada suatu barang, ya, summa talashat wat mahallat. Talashat wat mahallat itu kok bahasa kita apa? Pudar dan tercampur, ya. Pudar dan tercampur. Sudah pudar tuh, pudar. Khamarnya pudar, tercampur. Maka itu hukumnya boleh. Maka hukumnya apa? Boleh. Biasa di obat itu ada sisi khamarnya, tapi boleh. Bisa jadi roti, ya, kue, gitu. Ada dikasih khamar dikit, gitu. Tapi udah pudar, sudah tercampur dan pudar, maka itu hukumnya boleh. Dalilnya apa? Ya tadi nabit tadi. Kan kita nggak makan khamar, kita cuma makan apa? Kita makan roti, ya, atau makan komiks dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Jadi yang jelas yang menjadi satu ilat adalah iskarnya tadi. Kalau sudah sampai tingkat iskar, kok diminum langsung iskar, ya, maka sedikit banyaknya maka haram. Kalau tidak sampai tingkat iskar, ya, ada kandungannya, ada sisi kandungannya, tapi tidak sampai tingkat iskar,
maka hukumnya boleh seperti Nabi. Atau tercampur pada sesuatu, kemudian sudah pudar dan bercampur sehingga kita bukan makan khamrnya, maka itu juga hukumnya boleh. Ya. Jadi intinya adalah sebab, ya, ilatnya tadi. Cuman kalau tanya apakah ada kadarnya, MUI sudah membuat satu kaidah kadarnya berapa, ya. Tapi terlupakan kadarnya berapa. Kok nggak salah 0,7 kok tidak salah, ya. Coba nanti kita bisa lihat lagi ya, Bro Fikum. Kalau tercampur di sesuatu itu begitu. Maka ada yang tanya gini, kalian tahu apa namanya biji pala, ya? Biji pala. Jadi itu biji pala itu memabukkan, tapi pala itu digunakan untuk memasak daging. Jadi orang kalau mau bikin apa sih, semur atau apa gitu, masak daging itu pakai apa? Pakai biji pala itu. Nah itu banyak jadi permasalahan apakah halal apa tidak. Maka jawabannya halal, ya. Karena biji pala itu meskipun ada sisi alkoholnya, tapi ketika pas digunakan untuk masak pala, kita bukan makan alkoholnya, kita makan apa? Ya, kita makan dagingnya kan gitu. Dan itu kita pas kita makan daging dan kita juga tidak apa tidak sampai mabuk gitu. Iya, baik barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, begitu ya. Ya. Itu kesimpulannya begitu. Agak sedikit rumit tapi ringkasnya begitu. Nah, Taib Ustaz, jazakumullah khairan. Afan Ustaz, izin bertanya lagi untuk yang terkait eh, dampak dari Homer itu. Kalau angciu itu kan sudah ditetapkan haram oleh MUI. Nah, sedangkan yang Ustadz tadi sampaikan itu sudah memudar dengan makanan yang lain. Kan angciu itu seringkali sudah kadarnya dimasukkan itu sedikit apa ya presentasi makanan dengan anciunya itu lebih banyak makanannya. Nah, itu tapi kenapa masih ditetapkan halal? Nah, itu gimana Ustadz penjelasannya? Syukron. Oke, baik barakallahu fikum. Nah, itu sesuatu yang cukup ya, sesuatu yang cukup menarik juga ya. Jadi ketika pas itu kan katanya kayak kecap gitu ya. Kecap haram. Kecap haram ya. Ya, kecap haram gitu. Terus dicampur makanan. Seharusnya kalau berdasarkan kaidah Ibnu Rajab itu halal. Gitu ya. Cuman kenapa kok MUI mengharamkan? Jadi ini menurut pandangan saya ya. Walau alam coba nanti tanyakan juga ke Dokter Zain. Kenapa kok begitu? Ya, karena kadar dari apa namanya kecap haram tadi itu, kecap Homer tadi itu sudah banyak gitu. Itu sudah banyak melebihi kadar yang sudah dirumuskan oleh MUI sehingga ketika pas dia nanti khawatir dijadikan apa sebagai satu apa namanya momen menjadikan mereka melebih-lebihkannya dan seterusnya. Tentunya ini apa sebagai apa ya sadud dari'ah kok menurut saya. Sebagai sadud dari'ah. Sadud dari'ah di sini menghalangi jalan menuju keharaman. Kok menurut saya begitu. Wallah alam bisawab. Karena mau bagaimanapun kecap tadi itu kalau dibiarkan begitu saja dan orang tidak tahu bahwa itu adalah sebagai satu khabar, terus kemudian dia nyicipin, itu udah khamar, udah haram kan? Ya kan begitu. Karena memang di sini ada satu syubhat-syubhat ya, ada istibah lah. Maksud menurut saya ini masih ada syubhat-syubhat yang belum disosialisasikan kepada semua masyarakat. Tapi kalau misalnya satu saat masyarakat semuanya sudah tahu bahwa apa yang kecap khamar tadi itu adalah khamar sehingga hanya untuk campuran saja tidak sampai apa namanya tidak sampai menjadikan apa ya madarat begitu tidak mengapa sama seperti ganja itu ganja kan haram kalau dimakan gitu ya tapi kan untuk dimasak gitu untuk jadi bumbu penyedap maka halal apa haram halal gitu karena kan yang dimakan bukan ganjanya yang dimakan adalah masakannya itu sebenarnya begitu sebenarnya kaidahnya begitu
Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa itu sebagai satu dariah saja dari MUI supaya madar tidak meluas. Wallahu a'lam. Tapi itu sekali lagi itu pandangan saya. Saya sudah ditanya juga beberapa waktu yang lalu tentang masalah itu. Tapi saya wallahu a'lam bishawab tampaknya lebih cenderung itu karena satu dariah. Wallahu a'lam. Ya. Nanti bisa ditanyakan ke Ustadz Jan ya, lebih detail mungkin. Baik, terima kasih. Apa Ustadz izin bertanya tadi contoh dari dzon apa ya, kurang paham. Jadi dzon ya, dzon itu satu perkiraan, tapi perkiraan yang lebih cenderung iya atau tidaknya. Lebih cenderung iya atau tidaknya. Seperti kunut subuh tadi. Seperti kunut subuh. Kira-kira kalau menurut dzonnya kita yang tidak mengamalkan kunut subuh ya, yang tidak mengamalkan kunut subuh, kita kan lebih dzon bahwa subuh nggak perlu kunut kan gitu. Lebih dzon bahwa subuh tidak perlu kunut. Tapi dalam madzhab Syafi'i dan Maliki mereka lebih dzon ya bahwa mereka kunut subuh. Ya. Jadi ada perkiraan, tapi perkiraan itu lebih cenderung iya atau tidaknya. Itu. Kalau kita lebih cenderung dzon kita tidak. Tapi kalau mereka cenderung dzonnya iya. Nah, itu dzon. Itu perkiraan. Itu perkiraan. Nah, sesuatu ya fikih itu bisa apa namanya dibangun atas dasar dzon. Atas dasar apa? Atas dasar dzon. Tidak harus semuanya itu sebagai sesuatu di atas sesuatu yang yakin. Enggak. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa aghlabus syariati bunya alat dzon. Ya, ghalibus syariati buniyat alat dzon. Syariat kita ini banyak terbangun atas dasar dzon, bukan atas dasar yakin, itu atas dasar dzon. Baik, barakallahu. Ustaz Afan izin bertanya, apakah bir bintang kalengan yang biasa dijual di Alfamart itu haram? Karena ada teman aneh yang bilang kalau kandungan alkoholnya 0,0 dan tidak membuat mabuk. Ya. Nah, barakallahu gini aja gampangnya. Itu ada halal MU-nya apa enggak? Udah gitu aja. Kalau ada halal MU-nya udah minum. Kalau nggak ada halal MU-nya lebih baik hati-hati. Udah gitu aja. Karena apa namanya? Karena kita kan harus sampai yakin ya itu benar-benar 0% atau tidak gitu. Tapi kalau misalkan kalau apa namanya? Kalau misalnya kita ragu-ragu gitu, itu menjadi suatu syubhat. Jadi gampangnya gitu aja lah. Apa namanya? Ada MUI-nya, ya ada MUI-nya makan, minum. Kalau nggak ada MUI-nya nggak usah. Dan saya sama sekali juga belum tahu itu apakah ada MUI-nya apa tidak gitu. Atau andai kata kita nggak minum itu kan nggak apa-apa juga kan itu ya. Oke. Apakah masalah tentang khamar yang tercampur dengan makanan ini juga berlaku terhadap daging? Enggak. Ya, udah beda. Sudah beda apa? Sudah beda masalah kalau itu. Ya justru ya kalau salah satu apa namanya? Salah satu kaidah dalam fikih itu kan al aslu fil lahmi haram ya kan? Al aslu fil lahmi haram. Jadi hukum dasar daripada daging itu adalah haram ya. Salah satu penerapan terhadap bahwa dasar apa tadi? Daging adalah haram adalah ketika pas tercampur itu. Ya, ini daging ada halalnya, ada haramnya. Berarti apa? Haram. Gitu. Al aslu fil lahmi haram. Ya, hukum dasar dari daging adalah haram. Maka eh, pertama, apabila kita tidak tahu ini daging apa, maka itu haram. Yang kedua, apabila tercampur daging haram berarti itu haram. Tapi ya jika kita yakin dengan pasti ya apa namanya daging itu daging apa, maka baru dikatakan halal. Tidak dipastikan daging apa haram, tercampur dengan
keharaman juga termasuk haram. Ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Itu penerapan dari kaidah al-aslu fil lahmi haram. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi? Iya. Semoga bisa dipahami ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustadz, Afan mau bertanya. Iya, silakan. Berkaitan apa namanya aplikasi Bank BSI itu Ustadz, kan di dalamnya ada tabungan untuk emas itu. Apakah itu bagian dari kredit yang tidak diperbolehkan? Iya. Baik, barakallahu fikum. Jadi gini, tabungan emas ya. Sekarang gini. Dulu ya, emas itu sebagai alat tukar. Emas itu sebagai alat tukar. Emas dan perak sebagai alat tukar. Sehingga kalau sebagai alat tukar, maka harus mislan bimislin ya dan biadin. Mislan bimislin ya dan biadin. Harus serupa persis ya, berapanya, jumlahnya, kadarnya, dan ya dan biadin, dan harus tunai. Ya dan biadin itu tunai. Kalau ya, kalau kita ini misalkan ya, pada zaman ini emas masih sebagai alat tukar ya, sebagai alat tukar, maka kita tidak bisa menabung emas. Tidak bisa menabung emas karena tidak yadan biadin. Tidak langsung tunai, tidak langsung kita kelihatan ya di mata kita. Dan kadarnya pun kita juga harus tahu, lihat berapanya. Gitu. Kenapa kok dulu ya itu tidak dibolehkan pertukaran emas atau perak itu ketika masih sebagai alat tukar, tidak boleh, tidak ya dan biadin. Kredit itu boleh apa enggak misalkan. Maka karena khawatir terjadi inflasi. Khawatir terjadi apa? Inflasi. Itu yang saya pahami dari Prof. Syafi'i Antonio. Kemudian, adapun zaman sekarang, emas itu sudah tidak lagi menjadi alat tukar. Nah, terus kalau tidak sebagai alat tukar, sebagai apa dong? Komoditi. Sebagai barang biasa. Sama kayak piring, sama kayak tas, sama kayak apa. Gitu. Cuman itu sesuatu yang berharga. Gitu. Itu komoditi, tapi sesuatu yang berharga. Nah, sesuatu yang berharga dan untuk harganya pun stabil atau bahkan naik terus. Harganya stabil ataupun naik terus. Jadi, ketika pas kita nabung emas, kita sama dengan menabung sesuatu ya, suatu barang, sama aja gitu. Maka kalau pendapat yang lebih dikuatkan oleh MUI Dr. Oni Sahroni, maka hukumnya boleh kita nabung emas di BSI, asalkan kita tahu bahwa emasnya itu memang asli ada gitu. Jadi barangnya memang ada gitu. Barangnya memang ada. Tapi kalau barangnya nggak ada, hanya cuma sebatas data-data saja, itu yang nggak boleh. Nah gitu. Karena khawatir nanti ada satu pihak yang didolimi. Tapi apabila emasnya memang benar-benar ada, maka itu hukumnya boleh. Karena itu sebagai satu komoditi, bukan lagi sebagai alat tukar. Kemudian sama dengan benda-benda yang lain nih, yang mungkin benda-benda yang mahal, ya, benda-benda yang mahal seperti misalkan mutiara, berlian atau apa dan seterusnya, itu kan sama, gitu. Apakah dulu mutiara sebagai satu alat tukar? Enggak. Boleh tidak? Mutiara itu kita simpan, kita tabung? Hukumnya boleh kan? Ya sama. Nabung emas pun hukumnya boleh. Nyicil emas hukumnya boleh berarti? Boleh, karena sudah menjadi komoditi. Iya, barakallahu fikum. Jadi sempat rame ya. Apakah boleh jual beli emas online gitu? Karena tidak yadan biadin kan gitu.
Karena dhahab bidzahab, al-fiddah wal fiddah, al-bun bil bun, al-milah bil milah, wa tamar bit tamar, misalan bimislin yadan biyadin. Gitu. Jadi dianggap jadi berdasarkan hadis itu nanti ada perbedaan pendapat ya. Apakah harus tunai, apakah boleh online dan seterusnya. Tapi kesimpulannya wallahu bishawab, nabungnya hukumnya boleh dan jual beli online-nya juga boleh. Ya, bahkan kita kredit pun hukumnya boleh ya, karena itu sudah menjadi satu komoditi. Mungkin itu barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Amin jazakallahu khairan. Jika kita berada di kendaraan umum dan kita duduk, kemudian di samping kita ada bapak-bapak yang ketiduran di pundak kita, apa yang harus kita lakukan? Waduh, astagfirullah. Kamu sontoloyo ini. Astagfirullah. Jadi gini, ini kan gini. Ya gitu. Kira-kira. Astagfirullah. Iya, warga fikum itu sebagai satu dariah tentunya ya. Sebagai apa? Menghalangi jalan ya. Gitu. Jangan kamu biarin aja, nggak apa-apa, kasihan. Enggak. Warga fikum. Niat yang baik harus dengan cara yang baik juga. Gitu. Niat yang baik tidak disertai dengan cara yang baik maka tidak sah. Tidak baik, tidak benar gitu. Ya, tidak benar. Sholat cepat gitu ya. Sholat cepat. Habis sholat cepat terus dibilang kamu harus ngulangi lagi. Kan saya udah niat gitu ya. Astagfirullah. Kan saya udah niat sholatnya gitu. Ya niat yang benar tanpa cara yang benar maka ya tidak sah barakallahu. Orang membaca subhanallah tasbih subhanallah 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 bukan subhanallah, haknya nggak ada. Subhanallah 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 karena ngitung 33 kali kan lama ya kan. Jadi subhanallah 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 haknya nggak ada. Ya udah saya bilang itu nggak dianggap sebagai dzikir karena emang haknya nggak ada, caranya nggak benar. Terus ada yang bilang kan udah niat tuh saat gitu. Udah niat tapi cara nggak benar berarti nggak benar, saya bilang. Oke, barakallahu fikum. Saya kira itu ya. Terima kasih. Rabbil alamin, jazakumullah katsira. Semoga setiap apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi satu amal soleh bagi kita semua. Amin rabbil alamin. Baik, alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Jazakumullah khairan.